supaya tanda bukti siapa saja yang ada di kelas nasionalisme ini. This is class. Yuk, mana yang akan penuh lebih awal? Which one will fill? Oh, ini kayak pernah dimainin. Ya pernah. F. Ya, apa? F, Miss, F. F? F. F? Yes. Kenapa F? Because nggak ada yang bisa ngalirin lagi. Jadi udah. Atau nggak G. Bener. G, E, Oh ya, F. G, Miss, G. Yang bener sok pikir-pikir dulu. G. Because cincin not Karena saya pintar makanya ambilnya G. Tapi G kan nggak nyalur. Iya, nggak nyalur. Kalau kan jatuh nanti airnya tetap masuk dong. Kan jatuh nanti airnya. Oke. G. Tadi ada yang jawab G pertama, ada yang jawab F, ada yang jawab A enggak? Nggak mungkin Miss, karena bakal jatuh ke B, terus ke C, terus ke J. Nggak mungkin I juga. Kak soalnya bisa nih. Otaknya kan nggak gitu. L, enggak L bukan. Bisa tuh ada G, K sama H. Cuman yang G, E, F, K, G, E, F, K. Yang satu G, E, F, K. Tapi nggak tahu yang duluan yang mana. Sebentar, kalian diskusi dulu satu sama lain. Miss Inge Tunggu, mau bantuin kan Baby dulu. dari A Baby ke masih B menemui ke C, kesulitan. nanti ke J. Bentar, di C itu C ke D-nya nggak masuk. Itu ada ditutup. Jadi K. Ditutup tapi- itu. Jadi K yang benar K. Tapi J-nya naik. Tapi kan Karena itu ditutup. Itu ditutup. Bisa. yang Kok jalan bisa J-nya kan masuk? naik, itu naik yang J. Kenapa Tuh. DKI-nya bisa masuk? Oh, Iya. J. Ya, kok Kan ini ini nggak bisa ditutup. masuk? Ya kalau yang ini bisa. Kalau yang ini bisa. Enggak Kalau yang ini bisa. ditutup. Tutup. Iya, yang C ke D-nya ditutup. Di sini. Jadi yang benar K, Lah kan tadi. Iya, K. Airnya nanti Enggak lah, kan nggak bisa naik lah. Kan udah pasti full. Kan nanti diisi terus. I-nya kan udah full. Jadi pasti K. Kan dari J naik ke I. Turun. J naik ke I terus turun ke K. Udah. Habis itu nggak kemana-mana lagi. Air itu kan di sini terus, nggak bisa langsung ini. Iya. Kalau aku D. D nggak mungkin. D soalnya Oh, ditutup. kalau dari- Itu ditutup. Kalau Itu dari ditutup. Itu J ditutup. Kalau dari J kan ke L nantinya. Iya, D itu tuh ditutup. Makanya matanya pinter. Dari J kan ke L. Nah, dari L-nya tuh bisa ke H. L, iya makanya J terus ke I. Kan J tuh ada 2 lubang. Bisa ke L, bisa ke I. juga ditutup. Iya, di H ditutup. F, tapi F nanti kelamaan. Yang paling cepat tuh K. Apa C? Aku tetap Eko deh. G. K. Aku G. Itu ada tulisan apa? Yang penuh. K, Miss K. K. Menyerah. Oke. Aku tetap Yuk, G. kita G. telah. Kita Ya udahlah telah. Kak. Ikutin K. aja. J. A turun ke B, turun ke C, terus ke D-nya ditutup, ke J, terus ke I, terus ke K. Aku mah J. Ada yang jawab J. J. Ya, aku K. Kakak. Aku J. Oke. Aku K. Sekarang A ke I mana itu? Aku K duluan. Aku K bisa duluan. Oke. Aku Yuk, J. Kita telah satu-satu. Air masuk ke kontainer yang A dulu. Ya. Iya. Lalu dari kontainer yang A dialirkan ke kontainer Ke B. yang B. B. Nah, di sini lihat kerannya ini di bawah. Berarti A nggak mungkin sampai ke atas karena udah sampai bawah udah ada Ya. kerannya lagi. Iya, benar. Setelah dialirkan ke B, B pun kerannya ada di bawah. Jadi nggak bisa sampai atas sudah. C terus. Ditutup. Nah, Tuh kan.
Ya. Di C ini ada 2 keran. Setengah. Ya, tapi yang nyambung ke J, D-nya ditutup, makanya jadi diam. Oke, ternyata di C ada 2 keran, tapi 1 keran ditutup. Tuh kan? Nah, lihat deh ini. Kan? Lihat ini 1 keran Nggak ditutup. percaya. Aku sih cuma salah doang, seneng banget dah. J. Setelah di J, Kayak nggak pernah salah ada. setelah di J, Ya kalau salah ya aku yang nggak seneng lah. Gimana sih? Sehingga baru lagi ini loh. Kita diskusi tapi jangan ribut sendiri dulu dong. Oke. Nah, setelah di J, ini kerannya ada di tengah-tengah. Apakah meskipun kerannya Ke di I. atas bisa mengalir langsung ke L atau malah bisa langsung ke Ke I dulu, Miss, karena paling bawah itu. Tapi Ya. naiknya gimana? tapi naiknya gimana? Didorong. Ayo Naiknya lo. gimana? Kalaupun iya ini airnya penuh sampai sini, Hak Miss, hak. Kalau aku hak Miss, hak. H ditutup. kalau iya yang J, Aku F J. mungkin F. kalau yang J F. ini penuh, ini sampai sini udah langsung ke L. Naiknya masih susah. Kalaupun iya kan airnya diisi nih. Air diisi. Iya, berarti ke Sampai- F. Sampai sini nih. Sampai Kak, sini. kan salah kan? Nggak mungkin kak. Salah semua, salah semua. Salah semua. Turun ke sini, turun ke L. Udah turun ke L. Lalu Hanya ditutup jadi ke F. mau balik ke Salah mau belok semua. kemana, ketutup. Akhirnya belok ke kemana? F. F. Possibility yang cepet full dulu adalah F. F ya. Kalaupun Miss Sigit juga tadi berpikir apakah I bisa cepet naik airnya, kira-kira bisa Bakal lama tapi tetap bisa. bisa lama, bisa tapi lama karena di sini udah tengah-tengah udah dicari. Karena itu naik. Aha. Itunya harus naik jadi agak lama. Lebih cepat yang turun ya. Iya. Yang turun. Oke. 1000 IQ. Nah, Sudah sudah. kebayangkan Jadi gimana kesepakatan cara kita naik. yang akan muncul duluan adalah F. F. Oke. Salah semua. Hore. Hore, Tepuk salah tangan untuk yang semua. salah. Adalah kerannya Miss, kerannya kan penuh. Salah kerannya. Duluan Oke. Miss kerannya. Yuk. Tadi kita Duluan, di awal sudah membaca paragraf atau bukan paragraf, tapi judul yang akan kita bincangkan hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kalau minggu kemarin, nasionalisme kita tentang apa? Nasionalismenya tentang Tanggung jawab. Ya. Sebentar. Oke, tentang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu sekilas? Tanggung jawab tuh. Perilaku yang berkaitan dengan perilaku atau sikap kita terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Ya enggak? Apakah dikerjakan, apakah dicuekin, apakah ditunda-tunda, apakah dikerjakannya setengah-setengah. Ya enggak? Kewajiban kita sebagai warga negara, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat kemarin masih ada yang inget enggak? Tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Menjaga keamanan, Menjaga kebersihan, tidak berbuat rusuh, tidak berbuat onar, ya, tidak semena-mena terhadap orang lain, jadinya terciptalah toleransi, kerjasama, cinta dan kasih sayang, saling membantu. Itu salah satu kewajiban, tanggung jawab kita menjaga keamanan lingkungan. Kalau tanggung jawab sebagai siswa, apa? Belajar mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Mengerjakan Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Selalu dikerjakan jika diberi tugas oleh guru. ya. Oke. Itulah bentuk-bentuk tanggung jawab. Apakah apabila diberi tanggung jawab langsung, udahlah lagi online ini, Miss Inggenya juga nggak tahu aku udah ngerjain apa belum.
Apakah bisa bersikap seperti itu? Enggak lah. Tidak bisa lah. Ya, karena Miss Inge juga tahu di sini siapa yang update, siapa yang pura-pura iya aja deh. Padahal sih aku nggak tahu yang mana gitu. Ada Sering. Miss tahu. Tapi Ada, lama-lama ada tahu. yang benar-benar Miss. Kayak tadi, contohnya Baby, ada kendala di handphonenya. Beb, udah bisa masuk Beb? Udah. Ya, bisa dibuka kameranya. Ya, seperti tadi Baby ada kendala di handphonenya. Dia bertanggung jawab untuk menanyakan tadi belajar apa ya bahasa Indonesianya. Akhirnya Baby WhatsApp Miss Inge. Miss Inge tadi ada kendala di handphonenya Baby. Tadi belajar bahasa Indonesianya apa ya? Ada tugas apa ya? Nah, itulah tanggung jawabnya Baby sebagai murid. Aku bertanggung jawab nih mengerjakan soal. Soalnya teman-teman udah pada ngerjain, aku belum ya. Aku harus bertanggung jawab akan apa yang aku tinggalkan gitu loh. Ya harus mengerjakan dengan segera. Nah, sekarang berkaitan masih dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kita akan belajar tentang ini. Apa itu? Hak. Hak Itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, miliki, atau lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, hak adalah suatu yang harus kita dapatkan, miliki, atau lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Hak kita sebagai pelajar yang mendapatkan pelajaran, mendapatkan Ilmu. penjelasan dari Miss Inge atau dari teacher-teacher lainnya. Tidak dibeda-bedakan, misalnya, anak ini mah kayak gini, jadi nggak usah didapat pelajaran nasionalismenya. Tidak, semuanya sama mendapatkan hak yang sama karena kalian datang ke sini dengan sama-sama. Aku mau belajar, Miss. Aku mau menuntut ilmu, Miss. Jadi kewajiban Miss Inge dan teman-teman teacher yang lainnya memberikan hak kalian, yaitu pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari, worksheet, modul, learning kit. Learning kit itu seperti apa yang kayak kemarin contohnya sedotan, ataupun ya modul ya worksheet itu termasuk dari learning kit. Itulah hak kalian sebagai pelajar. Kalau hak kalian sebagai anak di rumah apa? Yang harus didapatkan dari orang tua kalian? Ada suaranya, Miss. Apa Miss yang Istirahat. di rumah? setelah belajar. Waktu bermain setelah belajar. Dapat duit. Dapat uang. Dapat uang buat jajan. Ya, Sama dapat kayak saya. sandang pangan papan, dapat kebutuhan sandang pangan papan, yaitu sekolah, makan, baju, fasilitas yang ada di rumah, kenyamanan, itulah hak kalian sebagai anak di rumah. Kalau misalnya hak sebagai warga negara atau warga masyarakat, lingkup kecilnya di RT, Boleh jalan-jalan. haknya apa? Kalau Pakai ada jalan-jalan. pembagian sembako, apakah boleh yang ini dikasih, yang ini tidak dikasih? Kalau misalnya itu merata, harus merata. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh, iya. Semuanya harus dapat. Kecuali ada peraturan, mungkin ini warga yang memiliki riwayat ekonomi yang kekurangan, baru dikasih. Nah, kalau misalnya kita mampu, apakah kita juga boleh ngantri? Kita boleh ngantri nih, ada pembagian sembako buat warga-warga yang kurang mampu, tapi kita merasa mampu. Ikut aja lumayan dapat beras. Apakah Nggak itu juga hak kita? Nggak boleh. Boleh, yaitu bukan hak kita, haknya orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, untuk hak ini sudah paham belum? Maksudnya Paham. seperti apa? Paham. Apakah hak kalian juga untuk diberi nama yang indah oleh orang tua kalian? Ya. Ya. Apakah hak kalian juga untuk mendapatkan fasilitas seperti kursi yang kalian duduki, internet yang kalian nikmati, gadget yang kalian gunakan sehari-hari? Apakah itu hak Ya. kalian juga sebagai anak di rumah? Ya. Ya. Ya, oke. Ya. Apakah hak kalian untuk mendapatkan modul setiap 2 minggu sekali dari Miss Inge, modul atau worksheet itu apakah benar itu kewajiban dari kalian? Itu kewajiban. Itu kewajiban Miss Inge, haknya kalian. Ya, untuk mendapatkan modul agar kita bisa belajar. Oke. Hak kalian juga bisa Miss Inge berikan berupa kesempatan untuk berbicara. Jadi Miss Inge di sini nggak ada yang kamu jangan ngomong lah, udahlah karena suara kamu misalnya fals. Nah, itu nggak ada tuh. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berbicara, untuk bertanya,
untuk mengeluarkan pendapat dan ide. Itu siapa yang masih ngetik? Kedengaran suaranya? Ya. Oke. Ya, untuk hak ini jelas? Jelas. Hak berarti pokoknya hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan aja. Pokoknya itu wajib diberikan kepada kalian atau kepada kita. Kita tidak bisa diganggu-gugat bahwa kamu sih gini orangnya nggak nyebelin, kamu nggak dapat. Nah itu bukan suatu hal yang adil ya. Semuanya mendapatkan hak yang sama. Apalagi sebagai pelajar datang ke sekolah disambut oleh guru, datang ke sekolah mendapatkan tempat duduk yang sama, bangku yang sama, AC yang sama dinginnya. Itu hak kalian yang sama di sekolah. Oke, contohnya misalnya seragam, apakah sekolah membeda-bedakan seragamnya buat si A, si B, si C, si D? Seragam sekolah Paling semuanya beda, sama, Miss, kan? beda ukuran. Beda ukuran aja, kan itu disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Tapi hak kalian yaitu memakai baju seragam. Sudah berbentuk menjadi kewajiban. Setelah mendapatkan keseragamnya, kewajiban kalian atau sesuatu yang harus kalian lakukan berupa kewajiban, ia dipergunakan pada saat sekolah. Kewajiban kalian setiap hari Senin menggunakan seragam merah putih. Boleh sih, misalnya ada kecelakaan, misalnya, Miss, aku seragam merah putihnya kekecilan. Udah sempit. Atau udah sempit, atau enggak kemarin kena sirup, jadinya kena sirup, jadi masih direndam gitu. Nah, itu boleh, tertentu ya, situasi tertentu. Oke, sudah hak, sudah paham, yaitu sesuatu yang harus kita miliki atau dapati. Apakah kamu selalu memperoleh hak-hak kamu di sekolah? Nah, setelah penjelasan sekilas tadi tentang apa saja yang kalian bisa dapati di sekolah, apakah sudah? Sudah? Semuanya boleh masuk Zoom kan? Semuanya boleh masuk Zoom? Ya, semuanya dapat worksheet, semuanya dapat modul. Keren. Ya. Next. Ya. Dapat pensil, dapat. Contoh hak sebagai anak dan siswa. Nah, dikasih nama, mendapatkan kasih sayang orang tua, bercanda, bersenda gurau, mendapatkan rumah yang nyaman, fasilitas di dalam rumahnya nyaman, mendapatkan perawatan jika sakit. Apakah kalian dibiarkan begitu saja oleh orang tua kalian? Kalau Tidak, Miss. Terus berarti kalau kita sakit harus ke Mars dong. Itu kan tadi gambar awalnya. Ini kan gambar yang aslinya. Oke. Nah, di sini juga Aku kalian dulu sering nih sakit-sakitan di infus terus bolak-balik rumah sakit. Kenapa sih? Umur 2 tahun sering panas. Sehat-sehat dong. Ya, jadi ini kurang lebih Kak, Mama, atau yang harus diberikan oleh orang tua kalian di rumah. Nama yang indah, cinta dan kasih sayang, fasilitas makan, minum, baju, kebutuhan sekolah, lalu juga kebutuhan kesehatan. Itu semua hak kalian untuk kalian miliki selama berada di rumah. Selama belum dewasa, ya kan? Kalau misalnya makan dari orang tua, ya beli apa-apa dari orang tua. Itulah kewajiban orang tua. Ya. Next ya. Ya, next. Nah, ini juga sama, mendapatkan pendidikan dari guru. Ini sebagai siswa, kalau tadi di rumah sebagai anak, sekarang sebagai siswa di sekolah. Mendapatkan pendidikan dari guru. Mendapatkan Bisa bersekolah. Oh ya. Bisa bersekolah, apalagi mendapatkan hak bermain. Nah, iya itu paling benar. Di sini Miss Inge memberikan hak kalian bermain kalau jeda antara pelajaran satu ke pelajaran selanjutnya. Miss Inge selalu memberikan kesempatan kalian kan mau minum, mau makan, mau ke toilet, mau jungkir balik, mau loncat-loncat. Buat makan. Kenapa? Biasanya aku makan lebih dari 10 menit, Miss. Lebih dari 10 menit, ya berarti cemilan-cemilan aja. Kalau kurang banget, Asli. Ini di sekolah juga ada waktu bermain kan? Kalau misalnya waktu offline dulu, habis sholat duhur ada main sebentar. Sebelum merojaah mulai juga ada main sebentar, ya kan? Nah, disinilah hak-hak kalian di dalam sekolah atau yang berkaitan dengan kalian sebagai siswa di sekolah. Apakah hak kalian juga untuk mendapatkan sabun cuci tangan di sekolah? Oh iya, Miss. Iyalah. Hak kalian. Jadi nanti Pak Restu misalnya
sabunnya habis. Pak Restu, ini sabun cuci tangannya habis. Nggak bisa. Ini cuman buat guru. Itu nggak bisa seperti itu. Karena kalian mendapatkan hak yang sama. Apakah Iya. kalian juga tidak diberikan rak sepatu? Enggak ada. Diberikan. Hilang, Miss. Hak kalian di sekolah mendapatkan tempat untuk menyimpan sepatu. Jadi nggak ada anak yang nggak kebagian, semuanya kebagian. Oke. Next. Next. Kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu ada sesuatu yang harus Ekspresi wajahnya kok Penuhi dan lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, seperti tadi, kalau hari Senin pakai bajunya merah putih, ya merah putih. Nggak ada tuh yang pakai baju rumbai-rumbai Pakai ala. masker kewajiban. Ya, kewajiban kita sebagai warga masyarakat atau warga negara yang baik juga kemana-mana sekarang harus pakai masker. Kewajiban kita sebagai anak apa di dalam rumah? Berarti patuh kepada orang tua. Membersihkan rumah. Patuh kepada orang tua, membersihkan Sholat rumah, juga, Mi, membantu sholat. Itu Betul. kewajiban Kewajiban agama. kita sebagai makhluk Iya. ciptaan Allah, anak yang soleh buat kedua orang tua kita harus beribadah dengan baik. Ekspresi wajah yang itunya kok Oke, kayak nggak usah komentar ke yang ini, kita fokus yang ke yang ini. Kewajiban, jadi antara hak dan kewajiban juga harus seimbang. Kewajiban kalau tadi hak itu yang harus kita dapati, kalau kewajiban yaitu sesuatu atau segala hal yang harus Yang kita harus kita kerjakan lakukan. atau harus kita lakukan, mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau di sekolah pulangnya jam 3, ya nggak bisa dong, Miss, aku mau pulang jam 1. Ngawur. Kalau ada keperluan mendadak misalnya sakit Nah, itu atau baru. ada perlu pergi kemana sama orang tua kalian, baru boleh pulang jam 1. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluan apapun, ya kewajiban kalian harus Atau belajar misalnya sampai mau ada pulang. keperluan tapi Ya. masih cukup waktunya buat belajar. Ya. Oke. Nah, ini sebagai siswa dan anak. Apa saja kewajiban kita sebagai siswa dan sebagai anak di rumah? Apa saja ya? Kepada orang tua taat belajar. kepada orang tua, belajar, sholat. Taat kepada orang tua berarti Oh. ini bisa termasuk dengan membantu orang tua bekerja, pekerjaan Ya, rumah, menjaga adik. nama baik keluarga. Jadi Oh anak iya, itu paling penting. yang keren, yang soleh, yang pintar. Jadi orang-orang di luar sana, wih keren Wah, banget. kagum. Ridwan anaknya siapa? Nawaf, Altaf, Baby. Wih. Anaknya siapa? gila. Gitu. Kewajiban kita untuk menjaga nama baik keluarga. Oh, anaknya bapak ini sama ibu ini. Oh, pantes. Pinter, soleh. Nah, itu kewajiban kita sebagai anak juga. Ya, selain membantu orang tua, belajar, menjaga ketertiban dalam rumah, kewajiban kita juga untuk berperilaku adil atau bersifat akur. Tahu nggak akur? Enggak. Damai. Tahu. Sama adik, sama kakak itu damai. Ya, nggak suka berantem. Gak suka berantem, gak suka rebutan. Nah, itu kewajiban kita juga Enggak menjaga berantem aja, perdamaian. Miss. Ya, kenapa Kanza? Berantem aja, Miss, sama kakakku mah kalau Ya, pas sama, malam. Loh. Malam karena tidurnya nggak boleh. Tapi Ngembekin Naya. Aduh, ya Allah. Bisa dibilangin kakaknya, Kak, jangan gitu dong. Kita kan sama-sama. Ini kan juga tempat tidur sama-sama. Kamarnya sama-sama dari ayah, dari bunda. Ya, kewajiban kita untuk menjaga ketertiban, perdamaian di dalam rumah. Tidak ada pertengkaran, apalagi perang, saudara. Tidak ada. Apalagi sampai lempar-lempar. Lempar bantal, Miss. Lempar bantal, ya kayak lomba 17-an ya. Lempar uang nanti. Oke. Nah, kewajiban, oke, spesifik Sawer. lagi dong. Spesifik lagi kewajiban kalian sebagai anak P5 Damaskus, anaknya muridnya Miss Inge, apa kewajiban kalian? Mengerjakan tugas, mengerjakan tugas. Jika ada tugas, Saya dijawab. Ya. Oke, apakah TTS. apakah pertanyaan Miss Inge boleh dicuekin kalau Miss Inge bertanya? Oh, Tidak. sangat tidak boleh. Itu kewajiban. Itu kewajiban kalian untuk menjawab pertanyaan Miss Inge. Bukan suatu hal yang harus nanti deh kan Miss Inge Tadi males. kewajiban harus dijawab. Oke. Nah, ini dia contohnya kewajiban anak dan siswa. Ada beberapa contoh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Disiplin. Membersihkan tempat tidur setelah digunakan.
senyum salam sapa nih, menyapa sesama muslim ataupun orang yang kita kenal. Di sekolahnya belajar menjaga ketertiban dengan berdiskusi dengan baik, disiplin, betul sekali, dengan membuang sampah pada tempatnya. Disiplinnya di sini lagi belajar, tidak ada tuh ya, ini cuman aku yang boleh ngomong, kamu tidak boleh ngomong. Akhirnya ada disiplin itu, tidak disiplin dan tidak berlaku adil, tidak ada persatuan. Ya, merapikan mainan setelah dimainkan. Kewajiban kita juga hormat terhadap orang tua kita. Salam kalau misalnya mau keluar rumah, ya. Cium tangannya. Kenapa, Kanza? Membersihkan meja kalian. Membersihkan meja, iya. Oke, nanti kita Merapikan lihat ya kalau makanan. offline, mana yang tanggung jawab, mana yang bertanggung jawab, mana yang melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak. Sehingga bisa lihat nanti di offline. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan antara hak dan kewajiban sebagai anak di dalam rumah dan siswa di sekolah? Tidak tidak. Miss, kenapa kalau kita di sekolah semua kita sudah- nggak ada lonceng, Miss? Adanya bel. Adanya bel, nggak lonceng tapi adanya bel. Karena kita kan udah ada sistem ini dong yang lebih teknologi yang lebih canggih. Kalau pakai bel, restunya berapa menit sekali harus teng 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 teng. Waduh, Modernisasi. modernisasi. Iya. Betul. Kalau kita biasanya tuh pakai ngomong, misalkan, "Woi, waktunya habis, oh ya, udah." Ya itu lebih modern itu. Setiap hak yang kita dapatkan, setiap hak yang kita dapatkan selalu diikuti oleh kewajiban yang harus kita kewajibannya penuhi. harus Misalnya kita saja di rumah. Nah, kita mau nih dapat misalnya tas baru, misal. Kita mau dapat tas baru dari orang tua kita. Nah, kewajiban kita Nabung. apa? Ya belajar yang baik, betul. Menabung juga bisa. Supaya orang tua kita melihat, oh anaknya sudah berusaha dengan baik untuk belajar. Jadi dapat Tas reward, baru. mungkin dapat hadiah, dapat penghargaan bahwa belajar yang sudah dilewatinya, inilah buahnya, inilah hasilnya. Jadi jangan kita belum memenuhi kewajiban tapi udah minta ini, minta itu, dapat ini, dapat itu, tapi kewajiban kita tidak dilaksanakan, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan perintah orang tua atau guru. Nah, coba sekarang simpelnya gini aja. Kita mau masuk surga, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Tapi kewajiban kita Wah, nggak sholat, nggak ngaji, waduh. surganya gimana itu masuk supaya kita surga dapat tiket ke surganya itu kita tidak sholat, kita tidak beramal soleh, gimana Allah mau ngasih tiket ke surganya? Ya enggak. Kalau Nah, dikasihnya tiket kewajiban-kewajibannya, ke neraka, Miss. nah, naudzubillah min dzalik. Min dzalik. Ya, jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban kita. Kalau kita mau dapat hak kita jalani dulu kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Penuh. Kalau aku paling dikasihnya Sungguh-sungguh. bakso, Miss. Oke, sebagai seorang anak, kita berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan semua kebutuhan dasar kita dari orang tua. Saat yang bersamaan, kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati, mematuhi, dan menyayangi keduanya. Nah, begitulah. Jadi harus pas. Kalau mau dapat hadiah, kalau mau dapat hak kita, ya kita lakukan dulu pekerjaan kita. Oke. Worksheet-nya disiapkan. Yo, Worksheet yang mana, Miss? Tanggal 6 September week 2. Week 2. Boleh, Miss. September week 2. Boleh, Miss. Aku nggak ada, Miss, aku nggak ada week 2. Aduh. Oh, yang nasionalisme, Miss. Ya. Ah, iya, ya. Yang Senin 6 September. Tindak tanggung jawab. Nah, tuh yang nge-like tuh. Misi gue udah di chat. Oke. Sekarang Misi gue mau share dulu nih. Oke, ada banyak banget worksheet. Miss, kok aku dapat 2? Nggak udah pilih salah ambil satu satu aja. Permasalahkan. Contoh musyawarah Kontrol. sebelum kita mulai materi. Sebelumnya ya, di week pertama kalian sudah mengetahui apa itu musyawarah, kemudian sikap yang harus dimiliki ketika musyawarah. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan.
Contohnya seperti ini, misalkan kalian ingin pergi liburan. Nah, ketika ingin pergi liburan, bunda kalian menanyakan, kalian mau liburan kemana ya? Nah, adik kalian ada yang pingin ke pantai, sedangkan kalian inginnya ke puncak. Nah, untuk menentukan kalian ingin liburan kemana, maka harus dilakukan musyawarah. Nah, contoh musyawarah Miss bagi 3 ya. Ada musyawarah di sekolah, ada musyawarah di rumah, dan ada musyawarah di masyarakat. Contoh musyawarah di sekolah yang pertama itu ada pemilihan ketua kelas. Nah, di sini Miss akan memberikan video. Kalian simak videonya ya. Besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Kristina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai yang Bagus, selamatlah ya, kata Andre.
Video yang kalian saksikan tadi adalah contoh pemilihan ketua kelas, yang mana ketika pemilihan ketua kelas yang dilakukan adalah voting atau pemungutan suara terbanyak. Contoh musyawarah di sekolah yang kedua adalah menentukan petugas piket. Nah, untuk menentukan petugas piket harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh dilakukan hanya satu orang saja. Contoh yang ketiga ada merencanakan hari untuk menjenguk teman. Nah, ketika ada teman kalian yang sakit, kalian harus menjenguknya. Nah, untuk menjenguknya kalian bisa musyawarah dengan teman kalian, ingin hari apa atau di jam berapa. Seperti itu. Itu dia contoh musyawarah di sekolah. Nah, selanjutnya kalian akan Miss bahas tentang musyawarah di rumah. Apa saja? Yuk, lihat videonya. Contoh musyawarah yang ada di rumah. Yang pertama adalah menentukan tujuan rekreasi. Nah, contoh ini sering kalian alami. Misalkan ketika kalian ingin liburan, adik kalian inginnya pergi ke pantai, sedangkan kalian maunya pergi ke puncak. Nah, untuk menentukan tempat liburan, kalian harus musyawarah terlebih dahulu. Jadi nanti ketika musyawarah harus menerima keputusan akhirnya. Contoh musyawarah di rumah yang kedua itu ada pembagian tugas membersihkan rumah. Nah, untuk pembagian tugas kalian bisa memulai, misalkan ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang menyapu lantai, atau ada yang mencuci piring. Itu semua dilakukan, ditentukan dengan musyawarah. Seperti itu ya. Contoh musyawarah di rumah yang ketiga ada menentukan tempat acara. Nah, biasanya kalau misalkan ulang tahun nih, kalian ada yang berpendapat ulang tahunnya di rumah aja atau ulang tahunnya di taman. Nah, ini bisa ditentukan melalui musyawarah bersama keluarga. Setelah tadi ada contoh musyawarah di sekolah dan di rumah. Nah, sekarang yang terakhir ada contoh musyawarah di masyarakat. Apa saja yuk? Kita simak. Yang pertama itu ada namanya pemilihan ketua RT. RT itu kepanjangannya rukun tetangga ya. Nah, pemilihan ketua RT harus dilakukan dengan musyawarah. Tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja. Contoh musyawarah di masyarakat yang kedua itu adalah pemilihan ketua RW. Ketua RW itu kepanjangannya adalah rukun warga. Jadi ketika pemilihan ketua RW harus melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Contoh musyawarah di masyarakat yang terakhir ada menentukan kerja bakti. Nah, untuk menentukan kerja bakti harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Misalkan hari Minggu atau hari Kamis dilakukannya kerja bakti. Demikianlah contoh. Dan Miss, aku baru nemu hak dan kewajibannya, Miss. Tanggung jawabnya belum. Tar dulu. Emang maksudnya seperti apa? Masih bingung, Miss. Aku udah tahu, Miss. Bentar. Hak, maksudnya itu tuh dari video itu hak dan kewajiban yang harus kita ambil tuh kayak Miss juga mau buka gimana. worksheet-nya. Haknya adalah aku udah jawab. may I go to the toilet, please? Yes, you can. Oke. Gampang. Yuk, kalau Tinggalin begitu pegangan. amati Kalau yang video. ke toilet silahkan. Dan berlaku hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai Nah, worksheet-nya masih dibuka nih. mahasiswa can see open pin. Loh, kok tidak bisa dibuka worksheet-nya? Nggak tahu.
dibacakan worksheet-nya jenisnya seperti apa? Oke, di situ ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya, Ya, Miss. Children? Oh, silent Ya, semua. Miss. Kenapa? Ini dia. Oke, kita bahas aja langsung. Nah, tadi dari semuanya bisa kasih perhatian ke Miss Inge. Dari video yang pertama tentang pemilihan ketua kelas. Ya, tentang pemilihan ketua kelas di suatu sekolah di dalam kelas. Oke. Nah, itu apa pertanyaan yang pertamanya di worksheet? Haknya Amati haknya adalah Haknya apa memilih. kira-kira? Hak kalian haknya sebagai adalah pemilih. memilih. Hak Haknya kalian adalah sebagai memilih pemilih apa? ketua kelas. Memilih setiap anak, boleh ditulis langsung, boleh ditulis langsung. Haknya setiap anggota kelas atau setiap siswa di kelas tersebut mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih ketua kelas, siapapun itu ketua kelasnya. mendapatkan apa, Miss? Mendapatkan kesempatan yang sama Untuk memilih ketua. Nah, itu Miss bisa share screen. ya. Haknya tadi, Haknya adalah ayo dong berdiskusi, kita sama-sama berdiskusi. haknya adalah memilih ketua kelas, apapun itu ketua kelasnya. Setiap anak tadi terlihat tidak di video, meskipun ada agama yang berbeda, ada suku yang berbeda, ya ada ada anak Chinese, ada yang beragama Kristen, ada yang mungkin beragama Islam, ada yang beragama lain. Apakah semuanya mendapatkan kesempatan untuk memilih? Ya, Nah, berarti bagaimana? Haknya adalah mendapatkan kesempatan. Setiap anak tiap anak dapat memilih ketua kelas. ya, boleh seperti itu. Setiap anak diperbolehkan atau mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih ketua kelas pilihan mereka masing-masing. Boleh begitu? Tapi kalau disingkat boleh nggak, Miss? Gimana singkatannya Ridwannya? Nawaf, Aku, Miss. Nawaf. Oh, sorry, Nawaf ya. Setiap anak mendapatkan kesempatan untuk memilih ketua kelas. Gitu ya? Boleh. Aku juga disingkat, Miss. Haknya adalah setiap anak dapat memilih ketua kelas. Boleh. Aska pengen seperti itu. cepet-cepet selesai ya pelajarannya ya. 11.57. Iya nih, Aska selalu ngingetin Miss Inge, tahu, paham. Ya gimana dong kalau belum selesai, ya kan? Tadi kan kita bahas dulu. Tenang, Iya. tenang. Paham, Miss Inge juga paham. Oke, kalau kewajibannya apa? Kewajibannya adalah harus ikut voting. Mungkin. Kata Kenzio, kewajibannya Harus. boleh Setiap anak harus mengikuti voting. setiap anak harus Tidak- mengikuti Tidak voting. hanya satu Setiap anak harus mengikuti pemilihan. Ya, kewajibannya setiap anak harus mengikuti apa tuh? Tadi udah dikasih clue. Ayo dong, kembangkan dengan ide kalian sendiri. Apa jadi? Ada. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah harus memilih mengikuti ketua kelasnya. Mengikuti voting. pemilihan mengikuti Kewajibannya adalah harus Mengikuti pemilihan ketua kelas. Oke, betul. Semua anak harus mengikuti pemilihan ketua kelas, boleh seperti itu, atau enggak kewajibannya menjaga ketertiban dengan tidak mengolok-olokkan atau menghina teman yang memilih ketua kelas yang beda. Adakah yang
Aku sih pilihnya yang itu. Ih, kamu jangan pilih yang itu dong. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Ada kan, menjaga ketertiban. Oke, boleh itu juga. Boleh yang pertama tadi teman-teman sampaikan. Tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab sebagai Ketua kelasnya, Miss. kok ini malah banyak yang keluar. Lah Nah, iya, iya. Jadi 14 doang. Udah biarin aja. Berarti kan nanti yang ngumpulin tugas lengkap yang cuma 14 ini. Oke. Ya. Yang ke tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya berarti menerima. Tanggung jawab kita sebagai pemilih apa? Menerima setiap Keputusan. 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 Meskipun tadi ada yang memilih Andri, ada yang memilih Bagus, tapi yang memilih bagusnya kalah, apakah tidak mau menjadikan Andri sebagai ketua kelasnya? Nggak Nah, kayak begitu. Berarti tanggung jawabnya menerima keputusan yang sudah diambil bersama secara musyawarah. Tanggung jawabnya Menerima keputusan. Apa tadi, Miss? Putus-putus ini wifi-nya nge-lag. Apa yang lain tolong bantu. tanggung jawabnya ada apa? Menerima keputusan dari pemilihan yang dilakukan. Nah, boleh begitu. Menerima setiap keputusan yang sudah dilakukan. Betul, boleh. Oh. Arfan udah ditulis belum, Arfan? Selesai. Arfan kalau nggak jelas tanya Arfan. Aduh, menerima keputusan apa kok? Apa ya? Sudah? Miss ngirim yang Menerima keputusan apa tadi? Apa? Ayo tuh sharing lagi. Terima keputusan menerima setiap keputusan yang sudah dilakukan. Ah, Nah, sudah ditentukan, bukan sudah dilakukan. ditentukan, boleh, sudah dilakukan, boleh. Aku masih nggak tahu haknya. Dulu tadi pokoknya udah tadi udah musyawarah, Dina. Tadi kan. Oke. Boleh kirim WhatsApp ke Askadina untuk kasih tahu jawabannya. nggak punya, Miss. WhatsApp ya, Aku nggak punya. yang punya. Lihat tuh. Oke. Yuk. Game. Sudah semua hak, kewajiban, Udah semuanya. Udah. Oke. Yuk, Berarti Askadina. worksheet ini bisa dikumpulkan nanti hari Jumat ya. Hari Jumat besok kita ada pertemuan lagi untuk pembagian dan pengembalian modul. Bisa dibawa. Ya, sama yang clipping ya, Miss. Kalau Sama yang misalnya ada clipping, belum. sama yang kerangka yang belum juga Yang dibawa. komik, Miss, yang kata Miss. Komik, betul Ridwan. Betul, nanti Miss Inge buat catatan apa-apa aja harus dikumpulkan. Miss, Oke. komik tuh temanya bebas ya, gak usah. Bebas. Itu dari fun Hari time 2 Jumat minggu itu lalu. tuh. Fun time 2 minggu lalu. Oke. Aduh, saya lupa. Ya, sekarang sudah jam 11:02. Kita tutup pembelajaran nasionalisme kita tentang hak dan kewajiban dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Arfan, kalau belum ada yang jelas boleh WhatsApp Singa atau tanya ke teman-teman yang tadi worksheet-nya diapain. Ya, karena Oke, Jumat ini Miss. dikumpulkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jokin.